Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Daniel Kopi Inspirasi 81. Baik teman-teman semuanya, kali ini saya akan membuat tutorial cara membuat pupuk organik padat dari sampah rumah tangga ya. Karena semakin mahalnya pupuk ini tentunya petani semakin gimana gitu ya untuk membeli pupuk ya. Harganya semakin lama semakin merangkak naik ya. Ini kita tentunya harus berupaya sekreatif mungkin untuk membuat pupuk ya. Kali ini kita membuat pupuk organik padat. Nah, ini tentunya akan membantu tingkat kesuburan tanah kita sehingga sawit kita nanti atau tanaman kita yang lain nanti menjadi bagus. Proses pembuatan ini agak sedikit berbeda dengan teman-teman yang lain ya. Maka kita simak sampai selesai video ini. Jangan sampai di skip ya teman-teman. Mari kita lanjutkan. Baik teman-teman, di sini ada beberapa bahan yang sudah saya siapkan atau peralatannya. Yang pertama tentunya adalah bahan utamanya kita menggunakan sampah rumah tangga. Sampah rumah tangga ini yang saya kumpulkan beberapa hari ya. Namanya juga sampah teman-teman ya. Nah mungkin teman-teman yang lain mungkin mengumpulkan satu hari langsung dibuat. Tentunya itu sampah itu bersih teman-teman karena baru nyari dan langsung dibuat. Kalau saya ini betul-betul sampah yang sudah lama teman-teman. Jadi memang sampah ya. Ini saya kumpulkan beberapa hari dan ini hasilnya. Ini banyak sekali. Ada kerak telur ya, kemudian ada nasi, ada kulit pepaya. Ini sudah lama teman-teman. Ada dedaunan, ada apa nih? Cempedak ya. Cempedak, ada timun. Dan banyak sekali kulit rambutan ya. Ada kulit singkong. Banyak sekali teman-teman. Sayur-sayuran juga ada nih, roti juga ada. Jadi ini sebenarnya sudah berjamur teman-teman ya, sudah sampai berjamur dan ada ini belatung-belatungnya. Tidak apa-apa teman-teman, memang namanya sampah juga seperti itu. Nah itu proses teman-teman, proses. Oke, itu yang pertama ya, yang pertama. Kemudian yang kedua, bahan yang kedua kami menggunakan tanah. Ini yang ketiga adalah dedaunan kering. Dedaunan kering ini adalah untuk karbonnya teman-teman ya. Ya kalau sampah rumah tangga ini adalah nitrogennya ya, sampah nitrogen. Nah gitu ya. Kemudian ini adalah karbonnya. Bisa menggunakan ini banyak ya, sabut kelapa juga bisa teman-teman dicincang untuk sebagai kadar kaliumnya dan sebagainya. Nah yang berikutnya tidak kalah penting, kita menggunakan E4 teman-teman. E4. Nah ini untuk mikroorganismenya kita menggunakan E4. Anda bisa juga menggunakan MOL ya, mikroorganisme lokal. Nah tapi lebih bagus dari E4 ya teman-teman, karena E4 itu efektif mikroorganisme 4. Maka mengapa ada 4-nya ini? Karena 4 kali proses perkembangbiakan. Kalau MOL mikroorganisme lokal itu hanya 1 kali perkembangbiakan. Jadi supaya cepat kita menggunakan E4 teman-teman ya. Nah kemudian kita menggunakan semprotan seperti ini untuk menspray. Kenapa kita pakai ini? Karena supaya merata teman-teman. Kalau disiram biasanya gumpal, kalau pakai ini itu menyebar. Jadi mikroorganismenya nanti menyebar. Kemudian kita pakai air, kita pakai gula secukupnya ya. Terus kemudian yang berikutnya adalah menggunakan ini air cucian beras teman-teman. Anda bisa pakai air sumur biasa, air keran. Ini kebetulan saya pakai air cucian beras, boleh ya, boleh silakan. Kemudian ini ada pisau ya, pisau untuk menghancurkan ini sampah-sampah ini. Kita bantu untuk dihancurkan sedikit sehingga tidak bersusah payah bakteri E4-nya ini, mikrobanya ini untuk menghancurkan, sehingga dibantu ya, karena ada sampah-sampah yang agak keras ya. Kemudian ada detok seperti ini detok biasa. Anda bisa membeli di toko bangunan atau beli dengan saya. Jauh teman-teman ya. Kemudian ada bak untuk menampung ya, bak untuk menampungnya. Ini untuk penampung pupuk cairnya ya, pupuk cairnya nanti kita tumpangkan di atas begini aja. Nah sama ini juga ya, sama. Kemudian sudah saya lubangi teman-teman. Kita hancurkan gula merah ke dalam air. Anda bisa menggunakan gula putih teman-teman ya, bisa juga menggunakan gula putih boleh, atau tetes tebu ya. Intinya kalau dia dapat asupan makanan seperti gula merah ya, atau yang manis-manis, dia akan bangun ya, bangun dari pingsannya. Jadi mikroorganisme yang ada di botol ini itu sebenarnya tidak mati dan tidak hidup teman-teman. Jadi dia beku. Nah, kapan dia aktif? Nah, baru
dikasih gula ini baru dia aktif. Sebelum kita gunakan, kita kocok dulu teman-teman ya. Satu tutup botol ini 10 cc teman-teman ya, 10 cc. Jadi sebenarnya mikroorganisme ini teman-teman, ini semakin banyak kita kasih ya semakin bagus, semakin banyak bakteri bagusnya. Ini kan bakteri bagus teman-teman, bakteri baik. Semakin banyak kita kasihkan nanti berarti semakin banyak bakterinya kan, berarti semakin bagus ya. Dosis yang diberikan itu sebagai acuan teman-teman. Jadi saya kasih 3 tutup botol ini ya teman-teman. 1 supaya cepat ya. 2 3. Kemudian kita kasih gulanya ya teman-teman. Kita kasih gulanya. Kita aduk-aduk teman-teman. Jadi saya langsung campurkan di sini saja teman-teman untuk EM4-nya dan air gulanya. Kita aduk, kemudian kita simpan teman-teman ya. Kita biarkan dulu selama 30 menit baru kita gunakan. Nah, sambil menunggu bakteri itu hidup kembali, kita akan mencincang bahan-bahan ini teman-teman ya, supaya dia agak lebih kecil ya, menjadi ukuran lebih kecil. Ini teman-teman, ini untuk sampah nitrogennya sudah saya cincang. Oke ya, jadinya begini. Sudah siap ya teman-teman. Ini tanahnya. Oke, ini tanahnya. Kemudian ini adalah daun yang saya cincang tadi. Langkah selanjutnya kita masukkan ke air bakteri ini, kita masukkan ke botol ini teman-teman ya. Kita aduk dulu. Ini teman-teman, karena lubangnya kecil, kita tutup kembali. Nah, langkah selanjutnya adalah kita menyemprotkan terlebih dahulu ke bahan-bahan yang akan kita gunakan pupuk ini teman-teman. Jadi ini yang berbeda dari teman-teman yang lain. Kenapa alasannya? Alasannya adalah kita campur bakteri ini terlebih dahulu secara merata, baru kita masukkan ke dalam wadah ya. Begitu pula dengan tanah, begitu pula dengan daunnya ya. Jadi kita semprotkan terlebih dahulu ya. Seperti ini teman-teman ya, secara merata teman-teman. Kita semprotkan dulu dan kita aduk ya teman-teman ya. Nah, ini kan teman-teman, kita semprot di atasnya, yang bawah ini masih kering teman-teman, makanya kita ratakan dulu, kita kasih bakteri dulu teman-teman. Nah, ini teman-teman, tanah yang sudah kita aduk dengan EM4 ya. Jadi agak-agak memal sedikit aja teman-teman, jangan terlalu basah ya, jangan terlalu basah. Jadi agak-agak kering sedikit gitu ya, cuman
dia sudah kita kasih E4 terlebih dahulu, sehingga sudah bercampur di sini bakteri banyak. Sama di ini daun keringnya juga sudah kita kasih E4, sudah kita bolak-balik, kemudian kita semprot lagi. Kenapa pakai semprotan? Supaya tipis saja teman-teman. Kemudian sama ini juga sampahnya sudah kita aduk-aduk pakai E4. Oke, langkah selanjutnya adalah kita naruh ke dalam bak ya. Oke, ini baknya teman-teman sudah saya siapkan. Dan langkah pertama adalah kita memberikan daun ya. Kita berikan karbon dulu teman-teman. Ini sudah agak basah sedikit. Kita taruh di bagian dasar. Ya. Penyusunannya semakin tipis semakin bagus teman-teman. Tipis kasih yang lain tipis lagi teman-teman. Itu akan semakin pencampurannya semakin bagus ya. Jangan tebal-tebal ya. Ini kemudian kita kasih ininya apa? Bisa sampahnya, bisa tanahnya teman-teman ya. Nah, contoh kita kasih formasinya adalah sampah ini diapit teman-teman ya. Jadi kita kasih sampahnya. Ini sudah ada E4 nya juga ya teman-teman. Oke. Nah, kita susun seperti ini. Kemudian bisa kita semprot lagi teman-teman. Tipis-tipis saja teman-teman ya. Kemudian kita kasih tanah ya. Ini sudah ada bakterinya. Oke, kita ratakan. Kemudian kita kasih daun lagi. Bisa kita semprot lagi. Kemudian kita kasih sampah lagi. Dan seterusnya seperti itu ya, diselang-seling ya. Oke teman-teman, ini sudah satu ember. Kita tutup saja teman-teman. Ini sudah seperti ini. Oke, sudah penuh ya teman-teman ya. Kita kasih space sedikit ya supaya untuk pernapasan. Oke teman-teman semuanya, ini sudah kita masukkan ke dalam bak ya. Kita masukkan ke dalam bak bak cat ini ya. Nanti sisanya kita akan buat lagi teman-teman, itu tapi prosesnya sama ya. Jadi nanti akan kami update hasilnya ya teman-teman ya. Oke, sekian untuk pembuatan pupuk organik padat ya dari kami channel Kopi Inspirasi 81. Semoga bermanfaat untuk Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.